Oke, selamat sore teman-teman. Yuk, kita mulai ya untuk market review kita hari ini ya. Hari ini saya mungkin akan bicara mengenai tiga saham. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa lakukan di chat ya. Oke, baik kita lihat indeks harga saham gabungan. Ini saya cuma mau ingatkan aja, kalau indeks ini kan hari ini mungkin dia naik berapa ya? Kemarin kan hampir turun mau 1% lebih kan. Ya, nggak sampai ya, nggak jadi 1% ya, cuma 0,4. Hari ini hampir 1%. Ya, naiknya indeks, ingat pokoknya sekali lagi kalau dia indeks itu mulai rally, ya, jadi ya teman-teman udah tinggal siap-siap. Jadi maksudnya siap-siap dalam arti itu akan jadi rally terakhir gitu ya, rally terakhir sebelum koreksi. Ya, jadi ini saya mencoba untuk mendebar fear lah, karena sebentar lagi mungkin akan ada euforia. Kita lihat hari ini em, apa Bursa Efek Indonesia mengaminkan itu ya, bukan hari ini, kemarin kalau nggak salah ya. Bursa Efek Indonesia mengaminkan itu angka akhir tahun dari Menteri Keuangan, katanya indeks harga saham gabungan akan sampai ke 9.000. Ya, biasanya kalau udah ngomong begitu pasti akan ada injeksi-injeksi dana untuk membuat itu terjadi gitu kan ya. Nah, tapi ya teman-teman udah bisa itu lihat lah. Kalau dari 8.300 ke 9.000 kan masih ada 700 poin lebih ya. Nah, mungkin nggak sampai ke situ. Kalau kalau lihat keadaan sekarang itu mungkin saja ya. Apalagi misalnya nanti The Fed itu akan menurunkan suku bunga. Sebenarnya ada beberapa anomali yang mau saya bahas ya. Cuman saya tidak mendapatkan referensinya. Ya, ambil contoh misalnya anomalinya adalah misalnya S&P 500 ya, terutama yang di luar lah ya, di Dow Jones ya. S&P 500 kemarin koreksi. Kemudian apa indeks dolarnya itu lagi gimana ya? Lagi cukup ini ya, cukup indah gitu ya, cukup bagus, cukup menguat gitu ya. Padahal kalau teman-teman lihat dari keadaan ekonomi US itu sendiri itu sedang tidak baik-baik ya. Em, apa Silakan, Mbak. Misalnya contoh ya, satu adanya penurunan suku bunga itu harusnya kan membuat indeks dolar itu tambah melemah kan ya. Ini malah menguat gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya udah salah satu anomali. Kemudian yang kedua, ini US itu sedang shutdown. Sedang shutdown itu artinya di ini kan udah periode 35 hari tuh. Jadi ini Trump membuat rekor lagi nih, karena rekor yang sebelumnya itu juga dipegang sama dia. 35 hari shutdown. Ini nggak tahu kalau di pasar taruhan itu mengatakan kemungkinan besar akan sampai 46 hari. Ya, nah sampai hari ini karena shutdown, US itu udah menambah utang itu sekitar berapa ya? 600 miliar US dollar atau berapa lah teman-teman lihat lah ya. Artinya sebenarnya jelek banget gitu kan, ya. Tetapi indeks dolarnya itu bisa sangat luar biasa. Nah, karena keperkasaan indeks dolar ini, mana indeks dolar sebentar. Nah, ini. Ya karena keperkasaan indeks dolar ini, ya emas turun ya, Bitcoin mungkin juga turun kan ya, kemudian habis itu ini sangat perkasa, jadi artinya terhadap rupiah juga sebenarnya ya, ini sebuah sebuah anomali banget kan, ini sebuah berita buruk lah buat rupiah kan, karena indeks dolar yang begitu tingginya ya rupiah yang memble lah ya. Nah, ini anomali yang sampai sekarang saya mungkin nggak dapat referensi aja. Nanti kalau udah dapat referensi kita baru bercerita ya. Karena saya taruh tanya ke ChatGPT pun ya itu butuh inilah ya, butuh butuh prom-prom yang lebih pas ya. Karena kan saya tidak melihat jawaban yang lebih pas gitu untuk menjawab pertanyaan saya. Ini kenapa nih indeks dolarnya itu bisa terus menguat, sedangkan data-data ekonomi juga sebenarnya tidak bagus-bagus banget gitu kan. Em, apa PMI-nya terkontraksi ya, perang dagang di mana-mana kan. Kemudian inflasi memang iya terkendali, tetapi kan di dalam negerinya sendiri daya belinya juga tidak ada dan sebagainya kan. Ini sebuah anomali buat saya. Tapi ya ini sebuah cerita yang bagus kalau teman-teman mengikuti tren emas ya. Kalau teman-teman lihat tren emas ya dia koreksi ya, jadi sesuatu yang sebenarnya wajar ya. Adanya koreksi dari emas ini ya. Ya, karena dia udah rally begitu tingginya kan, udah rally begitu tingginya, jadi ini ya time to taking profit lah ya. Jadi dengan begini, jadi otomatis teman-teman tahu lah, kalau gue mau trading emas, arahnya kemana? Sampai hari ini, kalau lihat dari ini yang daily memang trennya itu masih bullish ya. Ini memang bullish kan? Ini belum ada tanda-tanda kalau dia akan bearish, belum. Ini masih bullish.
Kalau lu lihat dari market struktur, berarti kan low-nya itu ada di sini, high-nya itu ada di situ. Jadi untuk bisa membuat si market gold ini bearish, dia harus ada change of character kan. Nah, kalau sekarang kalau dia turun terus, berarti kan dia harus turun sampai sini untuk berubah trend kan. Ya, dan itu biasanya tidak akan dilakukan oleh harga karena kejauhan kan, kecuali memang ada sesuatu yang buruk. Ya, bukan bukan buruk malah sorry. Kecuali memang ada sesuatu yang bagus yang sedang diantisipasi oleh pasar. Ya, karena itulah mereka mereka keluar dari aset-aset safe haven kan. Ya, nah ini taruh kemana setelah setelah dia dia taking profit ini? Berarti kan ada uang ya, uang likuiditas. Kita udah bahas ini ya. Jadi di sini ada likuiditas yang mungkin saja ini ya sedang berpindah dari kondisi risk off ya menjadi risk on. Ya, itulah sebabnya kenapa saya bilang rally pada indeks itu masih akan terjadi. Karena dari sini ada likuiditas, emas ada likuiditas, dari Bitcoin juga ada likuiditas. Kan selama ini orang mengagung-agungkan Bitcoin gitu kan. Kalau misalnya Bitcoin itu ya akan to the moon dan lain sebagainya. Ini juga sudah koreksi dan ini sudah menunjukkan berarti ini udah berapa hari ya. Nah, kalau dia udah break ini ya dia 107 100.000 ya 107.000 berarti kan dia memang udah memberitahu kepada kita ini daily ya daily chart ya dia punya trend sudah mulai patah ya sudah trennya sudah mulai patah di sini ya ini tren untuk Bitcoin ya dia sudah mulai patah berarti ada uang lagi dari sini ya nah uang ini setelah mereka profit taking kemana. Itu kan jadi sebuah pertanyaan kan yang perlu teman-teman jawab kan. Karena itulah pasti ada kondisi risk on, ada kondisi risk off ya. Nah, kalau Bitcoin, emas itu naik ya itu dalam keadaan tren yang naik, itu berarti kondisi sedang risk off ya. Jadi ya mereka menghindari risiko lah ya. Tapi kalau ini udah mulai koreksi, emas koreksi, Bitcoin koreksi, ada uang loh. Ada uang yang sedang berpindah nih, ada aliran uang yang sedang berpindah. Oke? Ya, nah itu mungkin kalau kalau lu mau jelasin soal likuiditas ya kurang lebih begitulah ya. Jadi ada peluang di mana indeks-indeks ini ya indeks di kita gitu ya, indeks di emerging market termasuk indeks-indeks luar itu ada potensi untuk rally. Ya, ditambah lagi dengan sentimen akhir tahun ya. Biasanya itu ada window dressing kan, perbaikan pada kinerja-kinerja dari fund-fund mereka kan. Jadi ya pasti akan ada injeksi dana dari situ. Ya bisa aja mereka profit taking di sana di aset-aset safe haven, emas maupun Bitcoin untuk pindah ke ini pasar modal gitu kan. Karena pasar modal untuk mempercantik dia punya fund. Ya, nah karena itulah makanya saya bilang kan, kalau ini rally, ya itu menjadi sesuatu yang wajar karena ada likuiditas. Ya, yang nggak wajar itu adalah kondisi indeks dolar itu yang menguat, di mana The Fed itu sudah turunin suku bunga kedua kali, bahkan tidak menutup kemungkinan di Desember pun akan ada penurunan suku bunga. Ya, tinggal nanti lihat datanya kan, karena masih abu-abu kan. Ya, itu yang biasanya memang dilakukan oleh The Fed biar pasar itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi nebak-nebak kan, jadi ada ini loh ada pergerakan yang menarik di situ jadinya kan. Nah, kemudian habis itu kita lihat likuiditas kan. Likuiditas yang berpindah ya dari aset safe haven ke aset yang beresiko. Kemudian dari dalam negeri sendiri kita udah tahu ada 200 juta yang sudah ditebar di pasar. Ya, 200 juta itu kalau multiplier apa 200 juta? 200 triliun. Itu kalau lihat dari multiplier efeknya itu bisa sampai 1.500 sampai 2.000 triliun. Ya, cuman ya memang itu butuh ini ya butuh waktu untuk merasakannya ya. Tetapi yang pasti adalah ini memberikan sebuah sentimen yang secara jangka pendek nih penekanannya adalah secara jangka pendek untuk bank-bank himbara itu cukup bagus ya. Jangka pendek ya, jangka pendek. Jadi artinya ini saya udah terangin juga kalau dia udah menyalurkan uang-uang itu artinya dalam Q ini ya Q4 ini ya dia punya potensi untuk penerimaan bunga dari uang itu ya. Jadi ada nanti pasti ada net interest marginnya. Karena dari pemerintah cuma minta berapa 4 sampai 6% kan, ya. Sedangkan kalau itu disalurkan itu bisa suku bunga kredit sekarang berapa sih? Bisa bisa 10, bisa 12 ya.
Ya kalau lu bisa dapat 8% sih bagus ya. Apalagi kalau kur-kur saya nggak tahu itu berapa ya. Tapi ya kalau lu lihat adalah ini masuk ke dunia usaha ya kisaran kreditnya mungkin sekitar 10 sampai 12 gitu ya. Ya, atau mungkin ada yang lebih tinggi, sedikit saya nggak tahu. Ya, tapi yang pasti adalah di sini mereka akan dapat net interest margin dari apa? Dari likuiditas yang 200T itu. Ya, secara jangka pendek ingat ya, secara jangka pendek ini bagus untuk mereka. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk window dressing. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi artinya pergerakan indeks ini ya teman-teman tinggal itulah tunggu gongnya aja. Kita udah melihat beberapa gong kan. Satu adalah MSCI. Nah, MSCI nanti juga akan rebalancing sekitar tanggal 6 November ini ya. Jadi ya kalau nanti dia bergerak kemudian nanti dia turun lagi ya yuk apa teman-teman udah tahu lah ya pasti akan ada gonjang-ganjing di situ. Tapi yang pasti adalah gong untuk koreksinya adalah di MSCI ya di MSCI yang perhitungan free floatnya ya walaupun mungkin Bank Indonesia, apa Bursa Efek Indonesia sudah mengirim surat kalau dia nggak setuju dan lain sebagainya karena memang itu wacana kan jadi bisa aja ada perhitungan-perhitungan baru cuma ya perhitungannya nanti ya tinggal kita lihat ya itu kira-kira merugikan atau malah akhirnya malah membuat ya bisa bisa jadi menguntungkan tapi yang kemarin kita lihat ya baru wacana saja sudah menakutkan gitu kan. Ya apalagi nanti gongnya di Februari dan di Mei. Itu gongnya ya. Nanti kita akan kumpulin beberapa gong-gong ya untuk mendeteksi koreksi karena kita butuh itu. Ya kita butuh itu agar apa? Ya agar siap-siap gitu loh. Jadi jangan sampai em, apa profit kita sampai terkuras dan lain sebagainya ya. Udah ya ini cukup ya untuk indeks harga saham gabungan. Nah, saya mau membahas adalah sekitar tiga saham ya. Teman-teman bisa perhatikan karena ada katalisnya. Jadi saya mencoba untuk membahasnya. Teman-teman nanti bisa em, apa analisa lebih dalam lagi ya. Yang pertama adalah AMA Mineral AMMN ya. Kemarin itu kan dia turun. Ya turunnya juga gara-gara MSCI itu, wacana MSCI. Ya free floatnya itu akan diperhitungkan dan lain sebagainya kan. Dia turun ya. Nah, sebenarnya penurunan ini itu juga buat saya itu merupakan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena saya butuh dia kalau bisa itu turun sampai ke 6.300-an. Ya ini ya. Tapi yang nggak tahu dia bisa turun sampai ke situ apa enggak. Tapi yang pasti adalah kalau dia udah kena ke 50% jadi udah turun setengahnya dari pergerakan sebelumnya, kita udah mulai bisa siap-siap untuk melakukan pembelian. Kenapa? Karena itu ada area diskon gitu kan. Ya ada hari ini, terutama hari ini lah ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya udah bilang kalau misalnya mau cicil, silakan lakukan cicilan kan untuk si Ama Mineral. Nah hari ini nggak tahu itu di sore hari itu ditarik tuh. Ya ditarik sekitar 2,88%. Itu sore hari. Sebentar, kita bisa lihat nggak ya? 15 menit. Ini. Nggak bisa. Nah, ini ya. Ini ada tarikannya di sini. Ini sore ya antara mau closing lah ya. Ini kayaknya belum belum ada. Oh, udah. Ya, ini tarikannya ke sini nih. Ya ditarik ke sekitar 2,88 nih. Nah, ya ini nggak kelihatan soalnya. Ini ada garisnya di sini. Ya, nggak tahu teman-teman lihat nggak? Ini ada garisnya di sini. Jadi ini sore ditarik ke situ tuh. Ya, pada saat penutupan. Ya, kalau teman-teman ikutin pasti teman-teman nge lah. Ya, jadi ini di penutupan itu ditarik sini. Kelihatan nggak sih? Ini ada garis di sini loh. Ya, nih. Nah, itu ya. Jadi itu penutupan. Jadi mungkin saja besok masih akan ada koreksi. Jadi karena ada gap kan di sini kan. Oke, ini ya pokoknya itu nggak kelihatan lah. Pokoknya teman-teman bisa kalau lihat dari candle daily itu jadi kayak full candle ya. Padahal itu cuman dari sini itu ditarik sore harinya itu ke atas gitu. Jadi closingnya ya. Nah, apa yang mau kita lihat dari si ama mineral? Karena kan saya nggak cuma trading di ini kan, di technical lah. Kita punya framework kan tidak di technical tok ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah laporan keuangan yang jelek sekali. Ya, laporan keuangannya jelek sekali. Nah, teman-teman harus tahu laporan keuangannya jelek itu kenapa. Itu ama mineral ya. Laporan keuangan jelek itu karena mereka di stop untuk ekspor konsentratnya ya, tembaga, emas, segala macam itu di stop. Ya, sedangkan ama mineral itu yang kita tahu adalah dia adalah tambang emas itu kedua terbesar setelah Freeport ya, kemudian habis itu tambang tembaga kedua terbesar setelah Freeport. Dan kabarnya ya, Freeport itu kemungkinan besar tidak ekspor tahun ini.
Ya nggak tahu kenapa. Ya, pokoknya udahlah. Dia juga nggak ada IPO di Indonesia kan, jadi saya nggak tahu peduli. Ya yang kita peduli itu adalah adanya izin ekspor yang sudah dikeluarkan oleh SDM, kemudian habis itu apa Menteri Perdagangan juga sudah oke ya. Itu dikeluarkan untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi berarti sampai 2026. Jadi ada nanti Q4 ini dan Q1 2026 itu nanti pasti akan ada efeknya. Di mana yang tadinya rugi, ya rugi menjadi untung. Ya, ya artinya pastilah ya itu kan aroma turnaround zone kan. Kalau kemarin laporan keuangannya jelek karena itu di stop. Ya, kalau di stop kan berarti tidak ada pemasukan kan. Ya, sama kayak dulu kita bicara mengenai DKFT. Ya, DKFT kan di stop karena apa? Karena dia nggak punya smelter, ya kan? Nah, begitu dia punya smelter, teman-teman tahu sendiri lah ya langsung bagaimana kan. Oke, nah ini juga sama. Ini secara jangka pendek dulu kita bicara 6 bulan ke depan gitu ya. Aman Mineral itu punya potensi melakukan perbaikan pada laporan keuangannya, ya, pada keuangannya tentu ya, karena apa? Sudah mulai ekspor. Nah, ekspornya mereka ngincarkan 3 negara ya, Korea Selatan, Cina, sama Jepang. Ya, ini udah tinggal itu doang. Harusnya sih kontraknya pasti sudah ada, cuman tinggal itu dihubungin balik ya. Jadi kalau kita skenario kan mungkin ya kayak gini lah marketingnya ya. Jadi cuma tinggal telepon, gimana ya? Ini saya ekspornya sudah mulai lagi nih. Lu kira-kira mau berapa ton, berapa segala macam kayak gitu loh ya. Nah, itu langsung jalan kembali. Ya, nah teman-teman juga perlu memperhatikan adalah smelternya kan smelter kemarin kebakar kan, ya smelter yang di situ di daerah Sulawesi atau di daerah Maluku ya. Saya lupa nama smelternya apa ya. Nah itu tinggal teman-teman pastikan smelternya sudah beroperasi juga. Begitu dia operasi berarti kan semua akan berjalan penuh. Ya dan izin ekspornya adalah 6 bulan. Dia tidak menyebutkan berapa ton maksimal dia boleh ekspor. Artinya dia belum boleh ekspor sebanyak-banyaknya. Ya, ini kita lihat ya mana ini ya. Jadi ini ya, teman-teman lihat ya. Ini kan kemarin di stop karena ini ya, karena proyek smelter ada kerusakan. Ya, ada kerusakan. Jadi ini sudah, jadi dia tinggal ekspor doang. Sebentar kita lihat ya. Ada kok ini. Sebelumnya, Kementerian SDM telah memberikan rekomendasi untuk ekspor 480.000 ton kan, ya, ribu ton tembaga. Oke, tembaga. Nah, izin ekspor ini berlaku 6 bulan. Mulai 31 Oktober 2026. 6 bulan. Jadi kalau Oktober lu hitung lah ya sampai ke ke 6 bulan ke depan lah. Berarti kan sampai ke tahun depan. Ini adalah katalis untuk si Aman Mineral ya. Pemerintah memberikan relaksasi ekspor karena smelternya itu mengalami gangguan teknis kan sejak Juli. Ya, sejak Juli. Jadi makanya itu dia diberikan izin khusus ya, force major nih, izin khusus untuk mengekspor konsentrat doang. Jadi nggak perlu diproses nih sampai perbaikannya selesai ya. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini sebenarnya pemerintah juga karena dia butuh ini ya, butuh uang buat masuk gitu, butuh masukan. Jadi nggak mungkin di itu lagi. Oke, ya ini ya, ini akan jadi em, apa? Ini akan jadi katalis untuk si ama mineral. Nah, di mana kita masuknya? Sebenarnya kan daerah sini ya, di daerah 6.850. Idealnya, saya pengennya adalah dia bisa sampai ke 6.300 bahkan sampai bisa ke 5.850. Ya kemarin pas ini pengumuman MSCI dan mungkin akan ada efek dengan si ama mineral, saya berpikir bahwa dia akan turun lebih dalam lagi. Ya, dan dengan dia turun lebih dalam, sebenarnya yang kita tunggu ada katalis itu kan, eh, izin ekspor yang mulai keluar kan. Ya, jadi kalau dia turun dalam lagi, sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk mengkoleksi Samura kan. Nah, ini pun tidak menutup kemungkinan kalau dia masih akan ada penurunan di situ. Jadi artinya kita bisa yang agresif, teman-teman bisa cicil ya di berapa ini sekitar 6.800-an ya 6.800-an ya yang konservatif lu tunggu aja ke bawah situ bagaimana kalau dia nggak turun ya sudah ya kita lupakan aja itu adalah metode yang paling simpel buat saya ya karena kan dia nggak dikasih ya berarti kan kayak kita mancing kan sekali lagi kayak kita mancing ya lu nggak dapat ikan lu mau gimana nyemplung ke dalam kolam itu nyari ikannya kan nggak mungkin ya kan nah daripada nggak dapat ya sudah lu pindah aja ke kolam lain yang ada ikannya gitu ya trading nggak usah dipaksakan wah harus dapat ya pokoknya ini harus ketemu dan lain sebagainya nggak usah
Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, yang penting adalah, oh, gue tunggu. Oke, skenario gue adalah gue mau masuk mulai dari 6.850. Ya sudah, lu mulai masuk di situ. Ya, karena itu ada 50%, sasaran utama gue ada di daerah 6.300, maka ya udah lu mulai cicil kecil-kecil di situ. Ya, kalau dia bisa sampai ke 6.300 sesuai target kita, ya udah lu ambil gede di daerah situ. Selesai gitu loh. Ya, kalau dia nggak turun sampai ke 6.300 bagaimana? Ya nggak usah dijawab. Ya, teman-teman udah tahu jawabannya kan? Nggak usah dipusingin. Ya udah, itu rezeki lu di situ udah. Rezeki lu ada di 6.850. Itu rezeki lu udah, ambil aja rezeki itu. Yang jadi nggak usah ribut gitu. Gua harusnya dapat rezeki segitu. Itu sama kayak lu apa, kita berdoa berharap Tuhan ngasih kita mobil Mercy gitu kan ya. Tetapi lu dikasih Avanza terus habis itu mengeluh, komplain dan lain sebagainya. Lu sudah dapat Avanza udah syukur kan. Udah jauh lebih baik daripada orang-orang yang nggak dapet gitu. Udah rezeki lu di situ-situ. Ya, kalau kalau kita trading begitu. Jangan ada yang namanya sampai harus raka banget ya, apa kemudian habis itu eh, apa udah dikasih gitu loh, udah dikasih tapi mintanya masih lebih gitu. Tapi begitu rugi, wah komplain kemana-mana. Ya komplain kemana-mana kalau ini semua salah, ini salah, ini salah, itu salah, ini padahal ya yang buy sell lu gitu kan. Pokoknya kita nggak ada namanya greedy ya, nggak usah namanya fear-nya berlebihan. Pokoknya udah sesuai dengan target, sesuai dengan strategi, itu adalah tempat lu tunggu ya, dan itu dimakan ya sudah tarik gitu loh. Itu begitu aja. Oke. Ya, kalau lu nanya lagi kalau dia 6.300, jawaban saya selalu begitu. Ya lu nggak usah pusingin soal ya lu dikasih segitu ya segitu aja udah. Ya cukup gitu loh. Ya, makanya trading itu harusnya nggak pakai emosi-emosi begitu. Oh ya udah dapat segitu ya sudah segitu ya. Berarti kan bisa jadi modal lu mungkin diarahkan ke tempat lain ya. Tempat lain seperti apa nih kita lihat ya. Yang kedua adalah Archie. Archie mungkin teman-teman taunya itu adalah emas kan. Ya, mungkin teman-teman taunya itu adalah emas, tetapi saya tidak price in untuk emas. Ya, karena Archie, emas kalau lihat sendiri ya harganya turun ya, tapi kalau misalnya emas nanti naik kembali ya mungkin Archie akan dapat poinnya juga. Tetapi yang mau kita lihat itu adalah ekspansi usahanya si Archie. Ya, ekspansi usahanya kemana? Ke geothermal. Ya, ke geothermal. Nah, sekarang masih teman-teman bertanya kan, lu ambil Archie kenapa nggak ambil FUTR? Gitu kan ya, ya lu lihatlah alasan logisnya lah ya. Archie itu sudah lama punya uang nggak, kita mungkin lu bisa korek-korek lah, Archie ini punya siapa, Peter F. Konta ya, betul ya. Ya, kita lihat ini dulu deh. Ya nih teman-teman lihat ya, Archie itu apa, progres diversifikasi bisnisnya itu menuju ke bisnis geothermal. Nah, teman-teman tinggal breakdown ini lah ya. Oke, aslinya dia kan bisnis utamanya adalah tambang emas. Kita udah tahu itu lah ya. Oke, tapi dia udah mulai menjajaki namanya bisnis geothermal bersama Ormat Teknologi, eh, INC itu kalau nggak salah in company atau bagaimana gitu ya. Teman-teman carilah singkatannya ya. Oke, nah jadi Archie ini telah mendatangkan pihak Ormat Teknologi. Nah, nanti teman-teman cari itu Ormat Teknologi itu siapa ya. Daripada cuman ngomong doang, gue udah kerjasama sama pihak Cina untuk bangun geothermal ya. Nah ini ya teman-teman lihat ya, Ormat Technologies ini siapa. Nah ini tinggal teman-teman itu aja, diperdalam aja kan kita udah dapat informasinya kan. Nah ini ya, Ormat Teknologi ini adalah nih, aduh ini agak sensitif ya. Oke. Em, udah kita nggak usah ngomong ini, kita ngomong yang lain. Ya, yang lain mana-mana, Ormat Teknologi, Watnas, Ormat Teknologi. Nah, ini ya manufaktur, distribusi produk yang berhubungan dengan geothermal electricity. Jadi artinya Ormat Teknologi ini itu memang sudah apa ya? Kita bilang dia udah bangkotan lah ya dalam geothermal ini ya. Karena dia dari tahun berapa? Tahun 1965 ya. Dia sudah di-establish, sudah didirikan sejak 1965 ya. Di mana? Ya udah teman baca aja sendiri ya. Nanti habis itu ribut soalnya nanti ya. Oke. Nah, ini yang mau kita lihat gitu loh.
Ya, jadi nggak cuman oh ini ada Wikipedia-nya. Ya, nah ini mungkin lebih 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 ini ya, lebih ini. Apa yang dilihat oleh Ormat ini base-nya itu di Reno, Nevada. Jadi ya berarti Amerika ya. Dia memang berhubungan dengan renewable geothermal energy. Ya, jadi ini clear gitu loh. Oke? Clear banget gitu. Ini Ormat Teknologi itu ada. Terus dia udah IPO di New York Stock Exchange. Ini adalah salah satu dari S&P 400 malah ya, dari S&P 400. Kemudian habis itu ya dia memang ada di daerah geotermal. Ada uangnya nggak? Nah, ada uangnya nih teman-teman bisa lihat total asetnya itu adalah 4,45 billions, berarti 4,45 miliar US dollar ya dengan total equity-nya itu ada sekitar 1, sekian. Ini 2022 ya. Jadi artinya dia punya uang. Gitu lah ya. Kalau dia kerjasama ini bukan ini. Ya lu cek yang sebelah lah. Yang sebelah kan baru ngomong patungan sama perusahaan Cina gitu ya. Udah gitu ya. Tapi gue lebih nggak tahu sih ya. Kalau teman-teman lihat ya. Kalau lu baca tentang ini, lu lebih pede yang mana gitu loh. Oke? Kalau saya ya jelas mungkin kita akan lihat yang seperti ini ya. Dibandingkan dengan hanya narasi ya. Narasi kosong apa enggak kan kita nggak tahu. Ya, tetapi kalau lu lihat ini, oh dia udah ini ya, Direktur Utama ini sudah punya perusahaan patungan atau joint venture itu diberi nama PT Toka Tidung Geothermal. Jadi sudah ada ini, ya, sudah ada. Kemudian habis itu perusahaannya juga nyata, kita bisa cari, ya, kita bisa dapat, kita bisa lihat, ya, ini Ormat Energi teknologinya maksudnya, ya. Archinya mungkin lu khawatir, ya, dia kan apa perusahaan tambang emas gitu ya tiba-tiba masuk ke situ bagaimana ceritanya kan. Nah ini dia dia bilang apa ya, menyeret atau kerjasama dengan orang yang memang berkompeten, ya paham ya teman-teman, paham gak ya di situ ya. Jadi berkompeten gitu loh. Dan kita lihat itu clear. Jadi kalau lu lu cek dia punya bibit bebet bobot perusahaan itu clear gitu loh. Ya, ini yang saya bilang. Kalau lu mau lihat narasinya kayak gini, yang teman-teman cari. Jangan cuma narasi tok, nanti 2030 akan jadi berapa akan jadi berapa mega dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau lu cek ini siapa, ya kan? Kemudian habis itu dia punya kredibilitasnya itu untuk ada di situ ada nggak gitu loh. Ya, paham ya? Ya, ini kalau 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 saya loh ya, kalau saya. Teman-teman kalau misalnya cuma mau yang penting cuan doang ya, mungkin ya teman-teman jauh lebih enak ngelihat yang begituan. Karena narasinya kosong, menggerakkan saham itu lebih gampang. Ya, menggerakkan saham itu lebih gampang. Kenapa ya? Kalau kalau teman-teman lihat ya, kecenderungannya kita adalah ya kita pengennya cepat gitu loh. Kita pengennya cepat. Kalau lu ini baru gini lagi, baru ini lagi, baru itu lagi kan. Ini mah kelamaan gitu. Ya, cara kerja otak kita itu beda gitu. Ya, kalau lu nggak keluarin dopamin, ya, nggak ada sesuatu yang ya nggak ada yang begitu ya. Wah ini eh, itu tidak menyenangkan gitu loh. Ya itu makanya sebabnya kenapa apa ya? Kalau dibilang framework yang pelan-pelan begini nggak banyak yang mau ya apalagi kalau disuruh itu ngecek ini ngecek itu wah ya apaan gitu kan udah yang penting gue bisa lihat udah selesai langsung pong 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 gitu kan ya, pengennya seperti itu kan. Nah kebetulan saya nggak di situ ya saya akan bedah ini ya kemudian habis itu saya tahu dengan pasti saya trading bisa dengan tenang. Itu makanya kenapa ya kita bicara ya tentang katalis yang bukan narasinya kosong ya kan. Oke, nah ini udah ya, teman-teman udah bisa lihat lah ya. Ormat Technologies ini itu sebuah sudah bisa menjadi sebuah pegangan buat kita kalau ekspansi ini beneran gitu. Ya kalau Archie itu mau expand itu nggak main-main. Ya itu ya, ya ini salah satu katalisnya lah ya. Oke, nah sekarang kita baru lihat teknikalnya. Apa yang mau kita lihat di teknikal? Ya, nah, yang kita mau lihat itu adalah ini kan teman-teman udah lihat ya. Archie itu udah naik. Ya udah naik, udah jauh lah ya, dari berapa ini? Dari 200-an ya sekarang udah 1000-an. Betul ya kan? Kalau di sini mungkin kita berpikir kalau dia itu sedang karena emasnya lagi bagus ya karena kemarin itu dia jual ini dan jual itulah ya. Ya, nah sekarang ternyata
Ya, yang kita yang mungkin yang jauh lebih membuat si RC itu mungkin akan jadi lebih konsisten ke depannya itu adalah si geothermalnya. Ini yang saya lihat. Ya, kita bisa lihat begini deh. Kita bisa lihat brand. Nah, kalau ini lu bandingkan sama brand, itu masih apple to apple. Maksudnya apple to apple gini loh. Brand dulu yang namanya Star Energy, kita tahu dia dia bagaimana dia merintis ke atasnya kan. Hari ini dia bisa cuan segitu banyak itu ya. Karena rintisan dari awal itu jelas. Oke? Nah, Archie juga sama. Ya, yang mau kita lihat itu adalah dia oke menuju ke geothermal karena memang di kedepannya kita memang lihat adalah konsentrasi pemerintah untuk pembangkit listrik ini memang ke arah yang energi baru dan terbarukan kan. Nah, geothermal itu sekali lagi kita tahu bahwa pembangunan di awal itu mahal. Ya, pembangunan di awal itu mahal, tetapi setelahnya maintenance-nya itu cukup murah. Ya, kita bilang cukup murah. Ya, bukan murah loh ya, cukup murah ya dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik tenaga yang lain gitu ya. Yang perlu dijaga itu adalah kondisi panas sumurnya, mungkin turbinnya segala macam lu perlu jaga kan. Ya, tetapi jelas itu akan lebih murah. Satu sumur itu lu bisa pakai itu sampai 100 tahun. Bahkan lebih kalau lu bisa menjaga panasnya. Ya, nah jadi ya tadi artinya operasionalnya ya berarti operasional yang lu itulah ya kayak turbin lah yang mungkin aus dan segala macam dulu butuh ganti dan sebagainya ya. Nah ini yang kita lihat ke depannya, oke? Ke depannya mungkin di 2026 ya nanti pasti akan ada terus perkembangannya kan. Nah ini yang mau teman-teman tungguin untuk si RC. Jadi bukan emasnya, yang kita tungguin itu adalah perubahan pada DNA fundamentalnya ya. Apalagi nanti kalau misalnya geothermal sudah jadi, sudah mulai berunning dan sebagainya, itu akan membuat si RC ini bobotnya itu udah tidak sama dengan sekarang. Ya sekarang mungkin oke, pemasukan utamanya masih di emas. Ya, tetapi kita udah lihat ada ekspansinya. Ekspansi ini kalau berhasil, ini yang membuat kita seneng gitu loh. Ya, saya justru adalah ya kalau teman-teman bisa dapat saham-saham yang seperti ini, ya ini yang kita cuma tinggal menunggu waktu doang untuk expose. Ya, kita tinggal update aja gimana dia. Jangan nanti tunggu si RC itu akhirnya sudah meresmikan 10 megawatt geothermal dan sebagainya baru kita ribut di situ. Ini kapan ya dia bikin begini begini begini. Ini pengumpulan data itu dari sekarang. Ya sehingga nanti kalau udah jadi itu sell on news namanya gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan pada Arci? Arci ini sebenarnya kita mau tunggu itu adalah ini daerah-daerah yang lumayan lah ya di daerah 800 ke bawah. Jadi di daerah 800 sampai ke 630 kita bisa melakukan pengumpulan barang kurang lebih dari situ. Ya, nah mungkin ini akan bereaksi pada saat kapan? Mungkin di 2026 ya, tapi ya teman-teman udah mulai melakukan pengumpulan dari sekarang. Ya, udah mulai memperhatikan gitu loh. Jadi nggak lewat begitu aja nanti. Ya nanti apalagi kalau misalnya ya dia turun sampai sini, kemudian habis itu mulai sideways gitu ya. Nah itu ini adalah ini kayak gini nih, ya nih kayak gini nih, sideways yang berkepanjangan. Ya ini adalah sesuatu yang kan kita gini ya. Kan kemarin kita baru bahas ya apa ini cerita-cerita yang soal apa yang saya bilang soal market maker kalau ngumpulin barang diam-diam ya dan sebagainya kan ada namanya fase steal kan. Lu melihatnya still, lu melihatnya itu tidak ada apa-apa, tapi di balik layar itu, wah itu banyak sekali pengumpulan barang kan. Ya kita ketemu kan indikator itu kan. Nah, indikator itu memberikan kepada kita perspektif. Ini lu di balik layar itu kayak gini loh. Ya, seru kan ya? Pas kita ngeliat indikator itu, oh keren banget kan? Itu balik layarnya. Padahal kalau lu lihat dari ini, oh ini nggak ngapa-ngapain ya. Ini yang kita bilang money spot itu, ya nggak ngapa-ngapain ya. Apa dengan ada indikator itu, nah itu benar-benar money spot ketahuan banget gitu. Itu money spot atau bukan itu jadi ketahuan. Itu menjadi konfirmasi buat kita, oh iya dia sibuk sekali. Ya dia sibuk sekali. Termasuk di dalamnya adalah kita lihat ya, beberapa saham-saham yang termasuk di dalam narasi-narasi kosong itu pun mereka sibuk sekali di dalam situ. Ya, mereka sibuk banget di sini nih.
Ya kan? Sibuk banget kan? Kita kita lihat indikator itu, wah iya gila ya. Sibuk sekali di situ ya. Lu mungkin baru merasakan dia bergerak di sini kan, tapi mereka sudah sibuk sekali di baliknya. Jadi di belakang layar itu mereka sudah sibuk kayak pipa segala macam. Itu juga mereka udah sibuk ternyata. Ya, berarti kan memberikan kepada kita konfirmasi kalau cerita saya yang sering saya bilang, kalau mereka itu melakukan pengumpulan barang itu diam-diam, ya diam-diam ya tahu-taunya sudah terkumpul aja, ya tinggal menunggu waktu kapan dimainkan aja kan, itu terjadi. Nah, itu itu ya apa ini kalau kita bicara mengenai saham-saham yang nggak narasi-narasi kosong lah ya, walaupun ya dia dia naik dan sebagainya ya, apalagi dengan saham-saham yang punya narasi yang benar-benar nyata dengan aksi korporasi yang nyata, ya dan kita lihat itu terjadi seperti itu. Ya, karena itulah makanya ya udah tinggal Archie kita udah tahu di mana kita nunggu ya. Dan kita apa yang sedang kita price in itu juga kita sudah tahu. Oke? Ya, jadi teman tinggal lihat itu. Terus yang terakhir adalah ini, saham ini. Ya, nah katalisnya apa? Ya, katalis yang paling kelihatan saat ini itu adalah laporan keuangan. Ya laporan keuangan yang lain tuh saya korek-korek saya nggak dapat ya, tapi yang paling nyata yang paling kelihatan itu adalah di laporan keuangan. Ya laporan keuangan yang menunjukkan ya mungkin saja ini sudah di price in ya, tapi kita mau lihat itu adalah laporan keuangan berikutnya. Ya laporan keuangan berikutnya di Q3 itu udah bagus banget ya dibandingkan dengan tahun lalu. Ya itu jelas ya teman-teman bisa lihat ya. Di Q3 2025 itu punya laba bersih 3,56 miliar. Sedangkan di periode yang sama di tahun sebelumnya itu cuma 1,55 triliun ya. Jadi ini ada lompatan itu sekitar 100%. Ya ada lompatan sekitar 100%. Ya atau laba bersihnya ini malah dihitung sampai per lembarnya itu ada di 1147 ya 1147. Jadi kalau dari berapa ini? Dari 4.000 dia naik sampai ke 7.000 berarti sudah naik sudah inilah ya sudah mencerminkan ya ini udah naik 2 ribuan kan ya udah naik 2.000 1.400 sekian itu kan kurang lebih daerah sini ya. Ya daerah sinilah ya daerah sekitar 6.000 ya daerah 6.000. Nah kalau udah begini apa yang kita lakukan ya kurang lebih lah kalau teman-teman mau lihat di daerah sini ini sebenarnya sih udah cukup banyak kegiatan di sini ya udah cukup banyak kegiatan cuman yang kita kita tidak bisa deteksi itu adalah apakah ini kegiatan pengumpulan barang atau sebenarnya dia akan turun dulu ya kemudian habis itu baru kembali naik ya jadi ini tinggal teman-teman perhatikan untuk si ini ya. Ya, oke. Eh, ini belum dapat daily-nya juga. Ini harusnya sih udah ya. Oke, nah kita kalau misalnya ini ya, idealnya di mana kalau teman-teman mau ambil? Idealnya kan adalah daerah sini ya. Ya ini kan di bawah sekali ya. Di daerah berapa? 5.800 sampai ke 5.400. 5.800 sampai ke 5.400. Ini memang idealnya kan. Dan ini kalau teman-teman lihat dari ini, dari keuntungan per sahamnya ya kurang lebih juga daerah situ. Itu idealnya. Ya, idealnya. Nah, yang kedua adalah di daerah 6.250 itu buat teman-teman yang agresif. Nah, yang di sini pun sebenarnya kita lagi curiga ya. Kalau ada sebuah kegiatan di sini. Ya, ada sebuah kegiatan di sini apalagi kalau lihat dari ini dari apa seminggu yang lalu sampai hari ini itu kegiatannya banyak banget di situ. Volumenya betul nggak ada. Ya, volumenya nggak ada, ya itu memang ciri khas money spot kan. Nah, nih, teman-teman lihat ya. Itu ciri khas banget money spot kan. Volume nggak ada, ya RSI ada di gocap, ya kemudian habis itu volume tidak ada, kemudian eh, harganya itu ada di sekitar eh, moving average ya, jadi menggantungnya kayak monyet gitu ya. Nah ini tinggal kita lihat ya nanti ya, apakah dia akan turun dulu, bikin manipulasi, kemudian habis itu kembali naik, gitu ya. Oke. Oke, ya ini kurang lebih lah untuk tiga saham itu ya. Kalau untuk yang Tekim terakhir ini, yang kita lihat itu adalah katalisnya adalah laporan keuangan. Jadi mungkin kinerja segala macam ya, itu mungkin terus membaik ya setelah setelah ini nih, teman-teman lihat ya. Setelah kejatuhan dari si harga itu sendiri ya, dari berapa ini dia jatuh?
Dari 10.000 dia terus jatuh ke bawah kan. Ya, jatuh sampai ke 4.000. Ya, berarti kan jatuh 60% tuh. Jatuh 60%. Nah, kalau dia ada perbaikan pada fundamental, nah ini hal-hal yang paling enak deh. Kayak Unilever, segala macam kan. Ya, pokoknya selama dia masih bagus-bagus, ya apa perusahaannya memang perusahaan bukan perusahaan fiktif gitu ya, bukan perusahaan yang apa cuman omon-omon doang ya. Perbaikan pada laporan keuangannya pasti kalau terjadi itu pasti akan diperebutkan kembali. Ya ini yang kita lihat ya untuk ini untuk tiga saham itulah ya teman-teman tinggal perhatikan, tinggal update ya, terutama katalisnya. Jadi kita dapat konteksnya, konteks ya, konteks ya kalau lu lihat sebuah saham itu konteksnya itu utuh gitu ya. Jadi nggak cuman oh, oke, oke, dia high 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 low ya, kemudian habis itu bikin kotak, nanti dia habis itu akan ada kotak lagi gitu ya. Itu saya tinggalin ya, dan itu sudah lama sekali kita tinggalkan. Jadi yang kita lihat itu ya nggak murni ke teknikal ya, yang kita lihat tuh konteksnya dulu. Nah dengan dari konteks apa nanti katalisnya ya segala macam, kemudian habis itu katalis ini kira-kira perusahaannya sanggup nggak. Kalau katalisnya bagus tapi perusahaannya nggak sanggup untuk mengambil ya percuma juga. Itu ya percuma lu di technical ya, paling naik naik ya memang akan naik gitu kan ya, tetapi ya ujung-ujungnya ya menjebak dan lain sebagainya ya buat apa gitu kan ya. Tetapi kalau lu lihat konteksnya clear ya, dalam trading apapun lah ya, trading apapun, trading di forex, trading di Bitcoin dan lain sebagainya, lu lihat konteksnya ya. Konteks ini jangan lu buat-buat ya, konteks ini jangan subjektif ya, konteks ini harus objektif. Bagaimana cara kita membuat dia objektif ya, di situ lu punya framework ya, lu punya metode ya, dia punya metode sehingga lu bisa lihat itu lebih clear gitu. Jadi apa metode itu untuk menobjektifkan konteks kita ya, menobjektifkan konteksnya kita ya. Metode itu tentu adalah metode yang sudah lu backtest ya, sudah lu tahu win rate-nya segala macam ya. Nah itu penting buat kita. Jadi konteksnya itu apa, kemudian habis itu eh, ini konteks yang gua susun ini objektif atau subjektifnya gua. Ya kalau itu subjektif, maka ya lu nggak akan lihat ada sebuah perubahan-perubahan apa-apa di dalam technical dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalnya konteks gua benar disupport oleh market, lu bakal lihat gitu ada pergerakan-pergerakan yang memang mendukung. Ya sehingga lu lihat technical itu jauh lebih enak, jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan kalau lu tanpa konteks cuma lihat technicalnya doang gitu. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan ya, teman-teman ya, tinggal lihat ya. Dewa gimana? Dewa menurut saya itu kan dia sedang menunggu ini ya, menunggu laporan keuangan ya. Saya mungkin juga sama ya. Saya juga akan menunggu laporan keuangan, habis itu kayaknya sih akan bagus ya. Tapi ini kelihatannya sih sudah mulai mahal ya. Kalaupun nanti apa laporan keuangannya bagus, ya mungkin ini aja bisa jadi tempat-tempat akhir untuk pergerakan-pergerakannya si Dewa ya. Kalau kecuali kalau dia punya ini lagi, dia punya apa? Dia punya ini ya, dia punya akuisisi, dia punya apa aksi korporasi yang lain ya. Tapi yang setahu saya sampai sekarang kita nggak lihat lagi ada aksi korporasi yang lain ya, ya kan? Ya kecuali yang tadi yang aksi koperasi yang pertama kan adalah in-house kan. Jadi tambang apa kontrak-kontrak yang sedang yang ditanganin itu dicoba untuk di in-house. Selama ini kan dilempar kan apa di subkon ya keluar kan. Nah, sekarang di in-house. Nah, kalau tidak ada lagi yang lain, kalau tidak ada yang lain lagi yang lain otomatis ya eh, kelihatannya sih ya udah di daerah-daerah sini gitu ya. Jadi otomatis ya lu nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu. Ya, ini yang mau kita lihat. Jadi begitu laporan keuangannya keluar, ya mungkin itu udah waktunya lu mulai taking profit lah. Ini kalau saya, ya, kalau saya untuk Dewa. Karena Dewa itu posisi sekarang udah berapa ya? 50-60%-an ya. Ini bukan flexing ya. Tapi maksud saya itu kan kita udah ngambil dari daerah bawah kan, ngambil dari ini. Itu masih 244 kan. Ya kalau lu ambil dari daerah bawah kan lebih 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 gede lagi kan. Nah, tapi kalau misalnya lu ambil daerah situ, kemudian habis itu sekarang lu masih pegang itu ya kurang lebih segitu kan. Ini yang saya lihat ya. Karena sampai sekarang kita belum ketemu
adanya konteks yang baru, ya katalis-katalis yang baru dan sebagainya. Ya, oke. Jadi ini buat saya untuk Dewa kurang lebih begitu. Jadi kalau nanti dia rally, itu sebenarnya saatnya kita untuk keluar, ya karena itu di situ likuiditas lagi banyak-banyaknya. Lu mau keluar em, berapapun pasti akan ada, ya karena apa? Karena dia udah mulai rally lagi. Ya orang akan mulai nostalgia dengan si Dewa. Kecuali dia ada ini ya, kalau teman-teman tahu ada aksi korporasi yang lain ya, yang mungkin masih bisa meningkatkan valuasinya si Dewa. Tapi kalau misalnya sekarang saya nggak lihat ada lagi masalahnya. Ya nggak tahu apa saya ngelewatin karena eh, ya karena kita selama ini kan floating profit doang kan untuk si Dewa kan, nggak lihat yang lain lagi. Oke, money spot itu apa? Money spot itu adalah salah satu metodenya kita, Pak. Ya, oke. BPKP dan Indi. Coba kita lihat ya. BPKP kemarin kan kita udah lihat ya laporan keuangannya oke, ada cuan ya segala macam. Tetapi yang kita masih perhatikan itu adalah NPL-nya. NPL-nya kan masih tetap tinggi. Ya masih di 10% lebih ya. Ya, nah NPL selama tidak turun, kita masih belum itulah belum ngambil dulu untuk si BPKP. Ya, oke. Kemudian Indi. Nah, Indi kan lagi ini ya, lagi naik, kemudian sekarang lagi koreksi. Nah, dia udah koreksi kan? Yang kita mau tunggu itu adalah daerah 1660 sampai 1800. Ya, kalau teman-teman belum punya barang, ya tunggu aja dari situ. Ya, tunggu di daerah ini nih. Ya, di daerah 1600 sampai 1800. Itu mungkin akan kita tunggu si Indi. Ya, sembari teman-teman update juga yang lain. Dia bisa nggak turun sampai ke bawah situ ya? Sangat mungkin. Sangat bisa. Ya. ADMR masih on the track sih kayaknya ya ADMR ya tidak ada apa-apa kan ya betul ya ADMR ini paling nanti dia udah retest di sini semua masih on the track untuk si ADMR ya nggak ada yang perlu diituin ya kemudian habis itu laporan keuangan kemarin udah keluar kan ya walaupun memang anjlok ya jadi tinggal teman-teman lihat teknikalnya walaupun memang anjlok ya tetapi kan ini bentar lagi ADMR smelternya sudah jalan apa belum ya? Saya lupa ya. Di Q kemarin, Q ini atau Q depan ya? Ya, yang kita mau ambil itu adalah ini si smelter itu. Kalau smelternya sudah mulai jalan, saya lupa kalau nggak salah sudah mulai jalan, tetapi belum 100% kan? Ya, smelternya si ADMR. Teman-teman tinggal cross check aja. Tapi sejauh ini kita Pak secara teknikal ADMR masih oke-oke saja. Nah, untuk Humi, Humi kan berita terakhir itu adalah dia nambah ya, nambah satu kapal namanya Hummingbird ya. Ah, belum ya? Oh, berarti akhir tahun ya. Teman-teman udah tinggal itu aja tungguin smelternya. Karena yang kita price in itu adalah untuk operasi smelternya. Ya, kalau smelternya udah mulai beroperasi, ya kita tahu bahwa pemasukannya pasti udah mulai akan ada potensi untuk bertambah. Nah, itu yang ini yang sedang kita price in ya untuk kedepannya. Nah, untuk Umi ini kan adalah daerah buat kita kolek ya. Di 100 sampai 115 ya. Nah, hari ini dia sudah mulai keluar ada berita tentang penambahan ya. Kalau nggak salah penambahan ini. Sebentar ya. Bumi tambah kapal. Ya, benar kalau nggak salah ya. Hari ini dia tambahan ya. Benar ya. Kapal LNG Hummingbird. Ya, ini em, hari ini kan. Ya, benar ya. Tanggal 3. Ini tanggal 3 kemarin. Ini adalah nih. Dia menambah kapal untuk memperkuat kekuatan logistiknya. Ya, jadi artinya ada something dong di situ kan. Kalau apa kayak CBRE lu tambah kapal aja lu kejar kan, kok Humi lu enggak gitu. Ya, oke ini ya Humi sama itu anaknya satu lagi apa GSTI ya. Ya kalau nggak salah ya. Saya lupa yang satunya lagi ya, tapi yang saya konsentrasi ke Huminya. Kayak ini ya, kurang lebih ya. Kalau lihat teknikalnya, ini adalah daerah buat teman-teman itu ya. Idealnya buat kita untuk koleksi. Jadi 100 sampai 115 itu kan sebenarnya sudah ini ya. Sudah masuk situ kan. Kemudian habis itu terjadi kenaikan lagi ini masih masih koreksi lagi. Ya, jadi ya ini tinggal sabar-sabaran aja ya. Oke. Saham CPO. Nah, CPO ini apa LSIP ya? Coba kita lihat ya. Mungkin yang SIMP mungkin lebih ini ya. Saya kalau tidak salah SIMP ya. Nih, oke, ini saya buang aja. Nih ya. Untuk LSIP, ini yang kita mau tunggu kan sampai ke bawah tuh. Ternyata enggak. Ya, enggak. Enggak nyentuh nih. Cuma sampai ke 31,8. Ya.
38,2. Oh iya, benar ya, itu cuma sampai ke situ ya sudah. Ini kan perbaikan apa penurunan dangkal doang ya. Tetapi yang kita mau lihat tuh gini. Di 2026 memang akan ada ini ya, open posisi, bukan open posisi, maksudnya pasar Eropa itu mulai dibuka ya untuk CPO kan, untuk CPO. Nah, sedangkan harga CPO itu kan lagi turun. Ya, yang mungkin LCP itu akan dipricing itu adalah untuk itu. Ya, untuk ekspornya. Nah, kemudian habis itu B50. Ya, B50. Ya, jadi ini sentimen cukup positif untuk si CPO sebenarnya ya. Nah, kalau lu udah punya barang, sebenarnya udah tinggal tinggal hold doang. Yang mungkin saya tertarik, sebentar ya. Saya agak lupa SIMP kalau nggak salah. Nah, iya betul ya. Saya mungkin lebih tertarik pada SIMP karena mungkin lebih clear ya untuk ini ya. Lu mau lihat breakout sama ya ini ya. Ya ini tinggal teman-teman ya kalau lu yang konservatif ya tinggal tunggu breakout kan. Kalau lu agresif ya lu mesti bisa dapat daerah-daerah bawah ya bagus. Ya kan? Ya ini SIMP ya tinggal lihat ya. Nanti nanti pasti dia akan terus turun nih. Ya, karena lebih cocok dengan setup saya. Dia akan terus turun nih ya, dia punya volume akan terus turun. Kemudian habis itu lu akan lihat dia nggak akan kemana-mana lagi. Nah itu teman-teman tinggal tungguin. Ya itu kurang lebih kayak gitu money spotnya Pak Tio. Oke, LCP ya tinggal tunggu breakout aja. Tapi kalau secara setup, saya mungkin akan jauh lebih senang dengan SIMP. Ya, saya masih punya yang TAPG ya. Em, ya tinggal lihat ya, dia masih bisa naik lagi apa enggak ya. Bentar lagi ada ini lagi, ada dividends kan yang akan dibagikan 50 perak kan. Kayak ini apa untuk ini ya TAPG nggak usah ikut lagi ya karena itu sudah tinggi sekali. Ya, Goto lagi naik. Mesok. Nah, gini, untuk buka lapak, ya, buka lapak, yang kita butuh itu adalah tunggu mesoknya selesai, tanggal 12 November. Ya, laporan keuangannya lu udah lihat ya. Itu sudah sebenarnya udah cukup bagus ya. Walaupun mungkin ya kalau lihat ya, dari voucher kan dia dapat sekitar berapa? 3 triliun lebih ya. 3 triliun ya kalau lihat dari ini labanya. Labanya itu kalau saya tidak salah ingat tuh sekitar 300 miliar kalau nggak salah ya. Apa 30 iya 300 miliar kalau nggak salah. Jadi artinya setiap bulan itu dia dapat sekitar 30 miliar ya dari jualan voucher. Ini mungkin dibilangnya NIM ya atau marginnya ya. Jadi artinya ya sudah oke lah. Ya sudah oke. Dengan kondisi di mana eh, dia baru habis-habisan kan dari ini e-commerce kan. E-commerce kan sudah tutup. Ya ini memang harusnya sudah tutup sejak lama lah karena nggak ada gunanya itu, nggak ada juga yang mau pakai kan. Ya, kemudian habis itu dia mulai beralih ke jualan voucher game. Ya, jualan voucher game. Walaupun ini sebenarnya bisnis ini gampang sekali untuk ditiru ya. Tapi dia berhasil. Ya, dia berhasil mendapatkan sekitar 3 triliun kalau nggak salah ya. Itu adalah net income dari game. Teman-teman lihat bisa lihat breakdownnya lah. Net income dari game itu segitu. Ya. Nah, belum lagi dana IPO-nya itu masih ada 3 triliun lebih yang harus dipakai di Desember. Yang harus dipakai di Desember. Nah, salah satu yang dia pakai itu kan buat ini ya, buat buyback ya. Tapi yang pasti adalah dia akan putar otak bagaimana caranya 3 triliun itu dipakai. Ya, ya harusnya sih tidak untuk beli ini ya, beli saham BBYB, BBHI, harusnya tidak seperti itu kan. Itu harus dipakai. Nah, kita dalam waktu dekat ini kita mau tunggu apa yang harus dilakukan dengan 3 triliun itu. Ya, nah kemudian itu satu dan itu dua dan ketiga ada IPO kan. IPO Superbank kan. Superbank yang benar ya. Ya, Superbank ya dia punya ya. Nah, IPO Superbank, lu lihat MTEK sama si SCMI sudah kemana? Ya, sudah kemana-mana kan. Belum lagi IPO video segala macam. Nah, ini kan grupnya dia. Biasanya grupnya dia, aromanya itu begitu. Naik, naik bareng gitu. Biar biar kayak indah gitu. Ya biar kayaknya indah gitu kan ya si Bukalapak itu cuma gara-gara si Mesop itu ya Mesop jadi akhirnya orang nggak berani kan Mesopnya itu 189 kan ya 189 jadi ya udah tinggal tunggu di situ gitu jadi ya otomatis ya kalau untuk Bukalapak lu tunggu setelah Mesop ya tunggu Mesopnya selesai nah kita tinggal lihat karena waktu waktu ini ya ini kan laporan keuangan yang kinclong itu kan. Ya, wah ini kelihatannya naik nih dan lain sebagainya. Kan saya udah bilang tunggu mesop. Ya di IG kan ada ya. Tunggu mesop ya bener diturunin lagi kan.
Ya kalau mesopnya itu nggak kelar, kayaknya dia memang nggak mau kemana-mana deh, gitu. Oke, ya kurang lebih itu ya. Oke, nah Toba view-nya bagaimana? Udah selesai, itu udah selesai Pak. Ya Toba, jadi udah nggak usah di situ-situ lagi. Kayaknya udah pernah kita bahas di sebelumnya ya. Ya, tekstil, no. Ya, tekstil dari kemarin dari dulu itu tekstil tuh nggak ada yang bagus. Ya, steril itu juga digoreng, ya, PBRX segala macam semua itu hampir boleh bilang tidak ada yang oke gitu ya. Nah, termasuk impor-impor baju ilegal segala macam. Itu mungkin akan lebih berpengaruh ke mana? Ke gini, ya, import baju-baju ilegal itu untuk menengah ke bawah. Sedangkan perusahaan-perusahaan tekstil ini rata-rata memproduksi tekstilnya yang lumayan bagus gitu. Dia mungkin akan lebih efektif kalau ekspornya bagus, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah tekstil kita kalah oleh barang-barang dari Cina. Udah itu dulu nggak bisa apa-apain. Kita import barang bagus dari Cina, bukan barang ilegal doang, bukan barang-barang bekas. Ya, kalau dia udah masuk udah selesai gitu. Ya, teman-teman bisa cek lah. Kayak legging aja deh. Ya, ngomong legging. Pabrik tekstil di Indonesia nggak bisa bikin kainnya. Ya, nggak bisa. Ya, kemudian habis itu kita nggak punya, kita mungkin punya mesinnya. Ya, mungkin lu bisa belilah mesin untuk bikin legging. Karena itu beda. Ya, dia bukan seperti mesin jahit, tapi mesin legging ya. Itu beda. Jadi makanya tekstil udahlah nggak ada harapan. Nah, untuk baju-baju bekas itu, kalau sampai itu dilarang dan itu hilang, yang mungkin akan dapat katalis yang bagus itu adalah di Ramayana. Ya Ramayana karena pasarnya kan itu ya yang kepukul eh, pasar karena baju-baju ini kan si Ramayana itu gitu. Jadi yang teman-teman lihat ya kalau dia bagus benar-benar dihabis-habisin ya Ramayana lu lihat kan udah mulai kan ya Ramayana kan nih ya daripada lu lihat tekstil lu lihat ini. Oh naik lagi. Ya, kemarin kita bahasnya masih di sini kan. Ini Ramayana gitu loh. Keren ya, gitu ya. Jadi dia udah break kan. Ya ini masih sesuai setup lah. Udah itu Ramayana ya. Ini apalagi gapnya kan di sini gampang banget kan. Dia tinggal naik sampai ke situ aja, sampai ke 470 udah. Lu udah dapat berapa cuannya? Ya, emiten etanol. Etanol itu nanti aja, Pak. Karena ini 2026 dan itu belum tentu dilaksanakan. Ya, sayangnya di situ. Belum tentu dilaksanakan masalahnya. Oke, kalau KBLV ya itu adalah apa First Media kan? Ya, First Media ini diambil alih juga nggak ya? Kayaknya link tetap KBLV itu ikut link nggak? Ikut Excel nggak? Ya, kalau nggak udah nggak usah. Ya, kalau enggak, berarti ini ya saya harus ngomong ya. Itu grup yang satu itu memang nggak pernah saya terdingkan. Ya udah lu nggak usah pusingin dengan eh, pusingin dengan barang-barangnya mereka. Ya karena memang itu karakternya mereka. Udah gitu aja ya. Saya nggak ngomong jauh-jauh lagi ya. Oke, IG-nya apa? IG-nya Leo Budi. Itu IG lagi live Pak. Akhirnya seger purback. Ya, ya. Tapi kayaknya masih masih utuh ya. Tapi saya nggak tahu dia udah masuk ke berapa. Oh, udah masuk ke bawah 500 lagi. Tapi lihat volumenya nggak ada loh. Ya, iya itu artinya cuma pullback yang bagus lah ya. Ya, moga-moga cukup bagus ya. Kita tahu ya, seger itu ternyata kita nggak tidak kejar itu ya, tidak kejar untuk PLTSA-nya ya, tetapi mungkin kita akan lebih mengejar untuk smelternya. Ya, jadi seger SMGA teman-teman tinggal perhatikan karena itu satu pasang. Oke, oke. Di IG, sorry ya, di IG. ADMR sudah kita bahas. MTech itu kayaknya udah ketinggian dah. Lu daripada daripada kita ngejar MTech, mendingan lihat Bukalapak ada kesempatan nggak buat masuk. Ya, oke. Oke, ini apa ya? RANC. Ini supermarket kan? Ini kan? Apa namanya? Yang baru ituin, yang di Bali itu, Bu. Yang sekarang udah di mana-mana. Aduh.
Em, iya, range market enggak yang baru diakuisisi oleh si itu si Jarum. Oh, em, nggak ada ya itu. Iya kan itu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau lu lihat dari ini, dari apa namanya, dari teknikalnya, ini kelihatannya memang saham yang tidak terlalu ini, saham yang tidak terlalu apa, tidak terlalu liquid ya kayaknya ya Bu ya. Coba kita lihat sebentar. Mana nih? Nongol nongol. RANC kita lihat sebentar ya. Nih, tuh ya cuma seratusan segala macam. Kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu good banget ya untuk kita kita buy ya. Nah, ini mungkin 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 itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh ya. Dia ramai nggak? Ya, nih. Ini di sini. Sini nih, ini yang di sini nih ya. Nah, itu yang mau kita cari nih sebenarnya. Tuh ya, ramai ya. Nah, ini. Ya. Lihat nggak itu? Ini kan nggak ada apa-apa ya. Nggak kemana-mana ya. Volumenya juga nggak ada. Tapi di belakang layar itu ramai. Ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kan nggak ada apa-apa kan? Ya, nggak ada apa-apa kan? Ya, tapi di belakang layarnya itu ramai. Gitu ya. Tapi ya itu udahlah Bu, ini nggak terlalu liquid, diambil juga nggak terlalu menyenangkan gitu. Ya, oke, teman-teman gini. Oke ya, ini mungkin hari ini cukup dulu ya. Nah, saya mungkin perlu ini ya. Oh ya, oh ya, sebentar, sebentar. Ya, saya perlu mengumumkan ini. Kita mungkin nanti akan ada kelas, ya, kelas untuk kalau teman-teman tanya coaching kelas itu mungkin nanti kita akan ada di awal Desember. Ke tapi yang awal Desember lagi, awal di Januari ya, di Januari itu 1 bulan nanti coaching kelas itu nanti eh, pengumumannya nanti lah ya, tunggu udah siap. Nah, ini yang mungkin yang perlu saya umumkan itu adalah yang soal trading emas, trading gold, ya, trading gold. Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan sistem yang cukup mudah ya. Teman-teman mungkin tahu ya, market struktur kan, ya, market struktur. Bagaimana sih kita tahu bahwa ini adalah high, bagaimana ini adalah low, ya, sehingga nanti kita bisa tarik garis dapat golden zones ya. Ya, nah ini akan kita bahas di sini. Jadi ya artinya ya, kalau selama ini mungkin kalau teman-teman ada yang trading gold ya, tapi em, apa tradingnya itu kayak maksa banget gitu ya. Pokoknya gua harus masuk sini, masuk di situ ya. Coba kita lihat sebentar. Ini kayak di trading gold ya. Apa yang kita bisa lihat sih? Ya, di mana sih itu dia adalah high, di mana dia adalah low ya dan sebagainya ya. Sebentar, saya itu ini dulu. Nah, ya teman-teman bisa lihat ya. Ini kan kalau di struktur, lu kan kalau lihat begini kan, eh, di mana ya gue taruh high-nya ya? Ya, kalau gue bilang ke teman-teman ini adalah high, ini high valid. Ya, ini adalah high valid. Kemudian ini adalah low yang valid. Ini adalah low yang valid. Ya, gimana cara kita membuktikannya? Ya, nah itu bagaimana cara kita meletakkannya? Kalau lu lihat dari struktur, ya kan kita punya beberapa metode untuk lihat ya. Tapi kalau untuk trading gold ini, ya teman-teman bisa apa kita punya sebuah metode untuk meletakkan high valid dan low yang valid itu dengan pasti. Ya, setelah itu teman-teman bisa tarik garis ya, sehingga sehingga di situ ketemu di mana gua harus menunggu gitu loh. Teman-teman lihat. Ya, di mana gua harus menunggu. Ya, nah, sama halnya ini mungkin ini yang sekarang ya. Ya, teman-teman lihat yang ke belakang. Saya bersinin dulu ya. Ini bagaimana kita tahu ini high dan ini low ya. Padahal ini kan banyak sekali ya gonjang-ganjing 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 itu ya. Nah, nggak perlu lagi kita bisa taruh high tanpa ragu dan kita bisa tahu low itu di mana tanpa ragu. Ya, kalau lihat sekarang, oh iya, tahu dari mana ini low, tahu dari mana ini high. Ya, itu ya metode yang kita apa kita mau bahas di dalam apa seminar ini ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Dia sampai di mana? Sampai ke saya buang dulu ya. Sampai ke 50%. Dilihat. Ya, ini masuk ke 50%, lihat ya. Nah, dia masuk ke 50% kemudian habis itu bang.
gitu ya. Ini nggak cuma di sini, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini sistem ini ya, karena saya backtestnya itu cuma di gold, jadi teman-teman otomatis kita cuma trading di gold doang. Makanya kenapa saya ambil ini bukan trading forex, tapi trading khusus buat gold. Ya, nah teman-teman lihat di sini. Bagaimana kita bisa ngambil ini pergerakan turun ini? Ya, simple. Ya, kita cari dulu high, high di mana? High, 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 high. Ini adalah high. Ini adalah high. Ya, kemudian habis itu saya mau tahu low-nya itu di mana. Ya, low-nya itu di mana sehingga nanti gue bisa tarik garis dan gue akan ketemu ya di mana golden zones-nya berada. Ya, ini kalau saya tarik garis, ya maka ya ini adalah daerah yang gue mau tunggu nih. Lihat nggak? Ini daerah yang gue mau tunggu sehingga nanti kita bisa dapat gerakan dem seperti itu. Ya, ini presisi banget ya. Tentu ya, nggak apa kita butuh lihat konteksnya juga ya. Jadi ini adalah metode yang saya bilang eh, kita jadi entry-nya itu dengan pasti, bukan dengan tebak-tebakan. Ya, bukan apa oh ini kayaknya iya deh. Ini kayaknya enggak deh. Ini iya deh ya, gitu ya. Jadi kita bisa trading dengan tenang, dengan resiko yang lebih kecil. Bukan nggak ada risiko loh ya. Tetap akan ada risiko. Nah, bagaimana cara kita memanage risiko itu ya? Kalau teman-teman lihat ya, ini sejak sejak saya sampaikan eh, apa metode ini di alumni, saya posting berapa kali kan, teman-teman juga bisa lihat ya kita kita dapat berapa kali kan di daerah situ kan. Nah karena itu sudah di backtest dan saya cukup yakin dengan apa yang saya lakukan juga. Nanti mungkin di IG juga saya akan post untuk story-storynya teman-teman bisa ikutin ya. Ya hari ini dapat 3 read, keren amat Pak. Oh ya karena dia turunnya lumayan gede ya. Nah, jadi ini akan kita adakan di Sabtu tanggal 13 Desember itu cuman dari jam 8 sampai jam 1 siang. Kenapa tidak sampai berhari-hari gitu kan? Karena nggak perlu lagi. Yang saya sampaikan di dalam webinar ini ya, itu udah pasti udah langsung to the point aja. Nah, habis itu teman-teman tinggal terapkan. Penerapannya ya tentu ya itu kan butuh psikologi juga kan. Nah, dari webinar itu, ini kan Sabtu ya webinar ya. Kita mungkin nanti akan ada live itu di hari biasa kita lakukan di hari Selasa kan. Selasa malam kita mungkin ada live ya. Kemudian habis itu saya mencoba untuk teman-teman nanti akan gabung ke ini ya ke grup alumni kan. Nah di grup alumni pasti akan ada postingan ini area-area yang teman-teman tungguin. Itu aja udah. Ya, ini tapi ini bukan grup premium ya. Nanti jangan sampai udah diterangin bagaimana cara teknikalnya, bagaimana cara apa kita kita menggambarnya dan lain sebagainya itu habis itu tergantung di situ. Itu bukan saya banget ya. Ya karena itulah makanya teman-teman bisa ikutin untuk trading gold ini ya. Trading gold ini di hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 dan itu online. Jadi teman-teman bisa dari mana saja ya, dari mana saja. Kita punya early bird sampai tanggal 15 November. Ya, jadi teman-teman untuk keterangan lebih lanjut biasa hubungi Yuli aja. Ini banner ini saya akan post di Tele dan di YouTube maupun di IG ya. Jadi teman-teman tinggal daftar ya dan saya mungkin tidak berharap untuk banyak-banyak juga ya. Karena biar 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 lebih fokus kalau kebanyakan nanti akhirnya nanya kiri kanan. Tapi harusnya sih tidak. Ya kalau teman-teman udah ya lihat aja. Ya sebenarnya sesuatu yang sangat mudah sih. Ya teman-teman tinggal lihat ya. Ini kalau saya taruh ini ya, ini teman-teman lihat ya. Di sini aja ini kan berantakan sekali kan. Berantakan sekali kan. Gue tahu itu dari mana high dan dari mana low. Ya kan? Ini udah pasti low kan. Pasti teman-teman tahu ini low. Ya kan? Tapi bagaimana gue tahu kalau ini untuk short, untuk long kan? Yang kita butuhkan kan itu kan untuk short, untuk long kan. Ya walaupun gue udah bisa taruh ini high, ini low ya. Tapi kan gue butuh tahu ini untuk short, untuk long. Ya, nah ini yang dari kemarin kan kita bilang kan sejak sejak kapan ya kita ya? Sejak itu ya, sejak saya kasih tahu metode ini, kita cuma buat short. Ya kan kita cuma buat short kan. Tetapi ada kalanya kita bisa buat long. Ya, nah, kapan kita bisa buat long? Kapan itu bisa buat short? Itu juga teman-teman butuh tahu kan. Ya, jadi ya makanya ini semuanya akan kita jelaskan lebih sistematis di webinar ini. Ya, buat alumni teman-teman seperti biasa ya, alumni teman-teman bisa ikut. Ini aja secara free, tinggal daftar aja. Ya, oke.
Oke, ini kurang lebih informasinya ya. Sampai kita ketemu hari Jumat yang akan datang ya, teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat untuk Zoom kita hari ini ya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Oke, thank you semuanya. God bless. Saya izin pamit ya. Thank you.